Salam sejahtera, salam sehat, salam damai dalam kasih Tuhan. Anak-anak yang terkasih, kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Katolik dalam subtema kita berikutnya, yaitu mengenai iman dan kebersamaan dalam jemaat. Setelah minggu yang lalu kita membahas mengenai beriman Kristiani, di mana seorang beriman Kristiani adalah orang yang seluruh hidupnya dimotivasi dan diwarnai oleh iman Kristianinya, di mana mereka diminta untuk berusaha mengembangkan imannya. Bagaimana mengembangkan imannya itu di dalam kebersamaannya di dalam jemaat. Nah, inilah subtema kita selanjutnya yang akan kita dalami bersama pada hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, hidup beriman itu memiliki dua aspek. Seperti dalam apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, mengenai aspek-aspek hidup beriman Kristiani, kita dalam hidup beriman itu, di sini kita mengenal ada dua aspek yang pokok, yang utama di sini. Yang pertama adalah aspek personal, dan yang kedua adalah aspek sosial. Apa yang dimaksudkan dengan aspek personal? Iman merupakan tindakan pribadi sejauh menjadi jawaban bebas pribadi manusia kepada Allah yang mewahyukan dirinya. Artinya apa? Hidup beriman ini merupakan sebuah aspek personal, aspek pribadi, hubungan relasi pribadi saya dengan Allah yang telah mewahyukan diri. Nah, ini adalah aspek personal. Allah memanggil secara pribadi, kita menghayati dan menjawab panggilan Allah juga secara pribadi. Lalu kemudian yang dimaksudkan dengan aspek sosial di sini adalah agar iman kita tumbuh dan berkembang, kita memerlukan kehadiran orang lain. Kita bisa beriman karena ada orang lain yang lebih dulu beriman kepada Allah. Kita belajar dari orang lain tersebut. Dan bahkan untuk tumbuh dan berkembangnya iman kita, kita memerlukan kehadiran orang lain. Bagaimana kita mau menumbuhkan iman kita yang penuh dengan kasih kalau tidak ada orang lain? Nah, kita mau mengasihi siapa? Nah, ini anak-anak yang terkasih, dua aspek hidup beriman. Jadi ada aspek personal dan juga ada aspek sosial. Nah, kemudian setiap pribadi umat beriman memiliki kewajiban untuk mengembangkan imannya. Iman yang dimilikinya harus dikembangkan. Dalam mengembangkan iman itu, baik dikembangkan secara pribadi maupun dikembangkan bersama jemaat. Mengembangkan iman secara pribadi, seperti tadi, aspek personal. Bagaimana saya membangun relasi secara intensif, secara lebih dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui berdoa, membaca kitab suci, ya, melalui olah mati raga, bangun relasi kita dengan Tuhan secara personal. Tetapi juga membangun relasi dengan Allah melalui sesama. Bersama-sama dengan jemaat yang lain, kita membangun relasi dengan Tuhan. Maka dengan demikian, pengembangan iman kita akan menjadi lebih baik lagi. Pengembangan iman kita menjadi lebih sempurna lagi. Nah, anak-anak yang terkasih, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita untuk mengembangkan iman? Seperti tadi Pak Hendrik sampaikan, kita beriman, kita bisa beriman karena ada orang lain yang lebih dulu beriman. Nah, kita pun juga demikian. Bagaimana kita mengembangkan iman? Kita perlu mencari contoh dalam pengembangan iman itu. Nah, tidak lain salah satunya kita diajak untuk belajar
Belajar kepada siapa? Belajar dengan jemaat perdana. Mari kita belajar mengenai cara hidup jemaat perdana yang ada dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 47. Jemaat perdana atau jemaat pertama atau gereja para rasul. Nah, kita melihat bagaimana cara hidup mereka, maka dengan demikian kita akan tahu bagaimana kita dapat mengembangkan iman kita di tengah jemaat. Nah, yang pertama, cara ataupun ciri hidup jemaat perdana adalah apa? Bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka berkumpul, mereka membaca kitab suci, mereka mendengarkan ajaran-ajaran dari para rasul. Mereka sangat tekun untuk mengenal, untuk semakin mendalami ajaran Tuhan melalui para rasul. Artinya apa? Mereka menerima pewartaan dari para rasul. Lalu ciri atau cara hidup yang kedua, yaitu bertekun dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul dalam persekutuan, di dalam kelompok jemaat beriman. Iman kita akan menjadi lebih kuat, iman kita akan menjadi lebih berkembang apabila kita masuk dalam persekutuan umat beriman. Apabila kita selalu bertemu dengan saudara-saudara umat beriman. Umat beriman Kristiani berkumpul, lalu disitulah saling meneguhkan, saling mengembangkan iman. Lalu kemudian yang ketiga, cara hidup mereka adalah apa? Saling memperhatikan kebutuhan hidup. Bahkan dalam bacaan Kisah Para Rasul ini, disampaikan bahwa di antara mereka menjual harta miliknya lalu dibagikan kepada orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Bukan lagi menjadi milik pribadi, tetapi itu dibagikan kepada yang membutuhkan. Nah, ini saling memperhatikan kebutuhan hidup. Dan kemudian yang keempat, cara hidup jemaat perdana yang keempat adalah mereka berkumpul bukan untuk ngobrol ngalor ngidul, tetapi apa yang dilakukan? Mereka berkumpul untuk memuji Tuhan, untuk memuji Allah dan berdoa. Nah, ini adalah 4 cara atau ciri hidup gereja perdana, jemaat perdana, dan dari sinilah kita bisa meneladan bagaimana kita bisa mengembangkan iman kita bersama dengan jemaat yang lain. Nah, anak-anak yang terkasih, bagaimana kita mampu untuk mendengarkan pewartaan dari kitab suci? Bagaimana kita mampu untuk berkumpul dalam persekutuan? Bagaimana kita bisa saling memperhatikan kebutuhan hidup, memperhatikan saudara yang berkekurangan? Lalu bagaimana kita dapat berkumpul untuk memuji Allah dan berdoa bersama-sama dengan umat beriman Kristiani yang lainnya? Inilah teladan yang diberikan oleh jemaat perdana untuk bagaimana kita dapat mengembangkan iman kita. Nah, anak-anak yang terkasih, pertanyaannya adalah apakah cara hidup jemaat perdana tadi nampak di dalam kehidupan kita, di dalam hidup menggereja, atau nampak dalam aktivitas-aktivitas di gereja kita, baik secara personal maupun terlebih bersama dengan jemaat yang lain. Ini menjadi pertanyaan. Cara hidup jemaat perdana itu sampai saat ini masih tampak dalam kegiatan ataupun aktivitas gereja di masa sekarang. Kita lihat
Yang pertama tadi, bertekun dalam pengajaran para rasul. Artinya apa? Kita sebagai umat beriman menerima pengajaran-pengajaran. Dalam gereja saat ini, inilah yang disebut dengan bidang pewartaan. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan iman dengan meneladan para rasul melalui bertekun dalam pengajaran para rasul ini? Ya, kita menerima pewartaan dengan cara apa? Mengikuti pelajaran agama, mengikuti rekoleksi, retret, ada pendalaman iman, ada pendalaman kitab suci. Bulan September, bulan kitab suci nasional, kita mendengarkan firman, mendengarkan ajaran. Inilah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk semakin memperkembangkan iman. Dengan meneladan hidup para rasul, yaitu bertekun dalam pengajaran. Ini dalam gereja sekarang disebut bidang pewartaan. Lalu kemudian yang berikutnya, bertekun dalam persekutuan. Dalam gereja Katolik sekarang juga masih banyak persekutuan-persekutuan. Kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok umat beriman Kristiani. Ada untuk anak remaja, ada rekat, remaja Katolik. Ada OMK, orang muda Katolik. Usia SD kelas besar sampai dengan SMP, bahkan ada yang SMA, ikut kelompok yang namanya Putra-Putri Altar atau Misdina. Ada persekutuan lagi, ada kelompok yang namanya kelompok Legio Maria. Ada kelompok lingkungan, paroki, keuskupan, dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan apa? Kita bisa mengembangkan iman melalui persekutuan-persekutuan yang kita ikuti. Melalui kelompok-kelompok yang kita ikuti, kita semakin diteguhkan, kita dapat semakin mengembangkan iman kita bersama dengan jemaat yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, saling memperhatikan kebutuhan hidup. Ini dalam gereja sekarang disebut dengan bidang pelayanan. Melayani, contoh di sini gambar ini menunjukkan apa? Aksi Natal. Ya, bidang pelayanan. Atau istilah lainnya diakonia. Aksi Natal. Lalu kemudian juga ada aksi sosial, donor darah. Ya. Kemudian setiap masa prapaskah ada APP, aksi puasa pembangunan. Gereja-gereja juga mendirikan panti asuhan. Nah, ketika kita terlibat dalam aktivitas-aktivitas itu, maka niscaya kita akan semakin memperkembangkan iman kita. Iman kita akan semakin tumbuh dan berkembang dan bahkan menjadi semakin kuat. Nah, ini yang bisa kita teladan dari gereja jemaat perdana. Dan yang keempat, yaitu berkumpul untuk memuji Allah dan berdoa. Persekutuan-persekutuan doa dalam gereja sekarang disebut dengan bidang pengudusan. Menguduskan kita melalui apa? Doa, entah secara pribadi maupun terlebih secara bersama-sama. Doa lingkungan, ibadat lingkungan. Mengikuti perayaan-perayaan sakramen, terutama sakramen Ekaristi setiap hari Minggu. Ada perayaan sakramen Tobat. Ya. Nah, ini kita ikuti semua. Doa-doa, ya. Ini semua untuk menguduskan. Ini yang seringkali untuk di dalam gereja sekarang disebut bidang pengudusan. Nah, anak-anak yang terkasih, inilah yang bisa kita lakukan. Iman kita akan semakin tumbuh dan berkembang apabila kita hidup bersama dengan jemaat yang lain. Demikian juga para rasul. Mereka semakin kuat karena apa? Karena mereka hidup dalam persekutuan, saling memperhatikan kebutuhan hidupnya, dan tidak lepas dari ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab suci. Inilah yang bisa kita teladani dari para rasul.
bagaimana kita mampu mengembangkan iman kita bersama dengan jemaat yang lain. Pertanyaan refleksi untuk kita, sudahkah saya terlibat di dalam aktivitas gereja, dalam kegiatan gereja yang ada di lingkungan kita ataupun di paroki? Anda semua yang bisa menjawabnya. Dan kalau itu belum, cobalah mulai untuk terlibat dalam salah satu bidang pelayanan yang ada di dalam gereja. Nah, ini anak-anak yang perlu Pak Patrick sampaikan mengenai iman dan kebersamaan dengan jemaat Kristiani yang lainnya. Agar iman kita semakin tumbuh dan berkembang, kita memerlukan jemaat yang lain untuk semakin menguatkan dan meneguhkan. Silahkan nanti kalian untuk dalami kembali tema ini melalui pertanyaan-pertanyaan pendalaman yang sudah dirangkum atau dinyatakan Pak Patrick di dalam penugasan-penugasan yang ada. Terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.